Halo sobat podcast semua, selamat datang di episode terbaru kali ini. Di sini, di tempat ini kita akan menceritakan cerita inspiratif dan perjalanan hidup yang luar biasa yang dapat memotivasi kita semua, teman-teman. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu atlet yang sangat berprestasi, yaitu Ricky Abdul Rahman. Nah, beliau sudah mengikuti kejuaraan yang tentunya sangat malang melintang lah, mewakili daerah dan bahkan berambisi untuk mengikuti kejuaraan dunia, yang mana dia adalah atlet yang berprestasi dan segudang pengalaman dan penghargaannya. Nah, mari kita dengarkanlah intinya teman-teman untuk mendengarkan cerita beliau. Langsung saja ke narasumbernya. Bagaimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah, kabar saya baik, Kang Repal. Alhamdulillah. Tentunya saya sangat senang ya teman-teman bisa bertemu langsung dengan atlet yang berprestasi, yaitu Kang Ricky. Sebelumnya di sini kita akan menceritakan mengenai perjalanan Kang Ricky di dunia pencaksilat Kang. Okay. Nah, sebelum ke sana, sobat podcast mungkin ingin lebih kenal terlebih dahulu kepada Kang Ricky. Boleh Kang ceritakan tentang diri Kang Ricky seperti apa? Oke. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Ricky Abdul Rahman dari alamat rumahnya Desa Sindangbarang, Kecamatan Jaksana, Kabupaten Kuningan. Nah, sekarang saya masih menempuh pendidikan di meja kuliah yang tepatnya di Universitas Muhammadiyah Kuningan. Dan sekarang masih semester 7, 1 tahun lagi lulus. Nah, tentunya Kang Ricky sekarang masih aktif ya teman-teman di bangku kuliah tentunya. Nah, langsung saja ya ke pertanyaannya supaya tidak panjang. Langsung saja, awal mula Kang Ricky mengikuti pencaksilat itu karena apa Kang? Boleh bisa sharing? Oke. Awal mula saya mengikuti pencaksilat yaitu yang pertama mungkin saya orangnya kan suka ribut, Ya, suka jugol. Dulu tuh kalau di SD kalau tanpa gelut-gelut itu tidak seru. Jadi dulu itu saya suka sekali yang namanya ribut di jalan. Gitu. Tapi setelah kelas 5 saya ada kebetulan ada apa yang namanya eskul pencaksilat, tapi belum tapak suci, masih bima suci. Nah, kelas 5, kelas 6 saya masih main-main, cuma main-main buat buat latihan silat, belum serius. Nah, setelah serius tuh di SMP atau di MTS. Nah, itu sih Pak. Ya, tentunya itu teman-teman. Ya, selanjutnya Kang, mengenai pengalaman kejuaraan yang berkesan selama Kang Ricky mengikuti kejuaraan itu pada saat kapan Kang? Oke. Nah, dijelaskan tadi ya, pas masuk MTS itu saya mulai serius, latihan mulai serius sama coach Andang. Di sana saya mulai mengikuti kejuaraan. Yang pertama, kejuaraan yang paling berkesan itu menurut saya yang pertama, karena saya saat itu masih belum profesional, jadi masih pemula. Sedangkan masih pemula, saya langsung mengikuti seleksi buat kejuaraan daerah yang tempatnya di Kuningan sebagai tuan rumah. Nah, saya sangat bersyukur bisa menjadi tim Kabupaten Kuningan pada saat itu, jadi kejurda. Meskipun belum mendapatkan gelar juara, tapi itu menjadikan pengalaman yang paling berharga menurut saya, yang pertama kali. Itu sih yang berkesan. Itu adalah hal-hal yang berkesan dari Kang Ricky ya tentunya teman-teman. Sangat baik lah tentunya. Dan mana awal mula Kang Ricky mengikuti kejuaraan langsung terjun ke kejuaraan yang bergengsi teman-teman, bukan kejuaraan yang ecek-ecek tentunya. Nah, dan langsung di tingkat Jawa Barat ya Kang? Iya. Ya, tentunya sangat bagus teman-teman semua. Nah, selanjutnya ya Kang, saya ingin bertanya mengenai kan Kang Ricky juga aktif masih di kampus ya Kang? Iya. Dan juga berlatih dan berkumpul bersama keluarga tentunya ya Kang. Nah, untuk membagi waktunya sedangkan jadwal itu padat Kang, bagaimana Kang? Nah, kalau dibilang jadwal padat sih ya, kelelahan pasti kelelahan, tapi yang namanya kita sebagai mental bela diri atau mental yang teguh pendirian harus mempunyai teguh pendirian gitu. Jadi saya antara
Yang pertama kuliah, melatih dan juga latihan, serta yang terakhir itu membagi dengan waktu keluarga sangat saya perlukan dan saya sangat tekankan. Yang pertama, kita jangan berbentrokan antara misalnya kuliah sama ngelatih. Kita harus bisa membagi waktunya dengan tepat, memanage waktunya itu dengan tepat. Tidak bisa disatukan, misalnya ngelatih jam 1 terus kuliah jam 1. Kita harus bisa memanagenya seperti latihan itu nanti di jam 3-in atau ngelatihnya jam 3-in, terus jam 1 tetap mata kuliah gitu. Kesibukannya harus bisa kita capai semua target, tapi tidak merubah atau tidak mengganggu antara yang lainnya gitu sih. Wah, begitu teman-teman. Jadi kita harus bisa mengatur waktu dengan baik dan jangan sampai ada tugas yang wajib itu kita tinggalkan, karena itu adalah sebuah tanggung jawab kita teman-teman. Nah, selanjutnya Kang, mengenai kan Kang Riki juga sering mengikuti kejuaraan ya Kang. Iya. Nah, untuk dalam pertandingannya Kang, kan semua orang juga apabila mengikuti pertandingan sering tentunya suka demam panggungnya Kang ya. Betul sekali. Tentunya cara mengatasi Kang Riki selama awal mengikuti kejuaraan hingga sekarang, cara mengatasi demam panggungnya seperti apa Kang? Oke. Yang pertama yang sering saya lakukan sebelum kita bertanding atau pertandingan dimulai, saya selalu menyerahkan diri kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya selalu meminta kekuatan, selalu berzikir seperti membacakan surat Al-Quran, surat-surat pendek atau sholawat. Itu tujuannya untuk agar diberikan kepercayaan diri, diberikan ketenangan. Nah, itu. Yang kedua, saya melakukan meditasi. Meditasi ini bahwa kita seperti membayangkan dan mengucapkan kata-kata yang membuat kita diri itu Jadi lebih yakin ya. lebih yakin bahwa saya bisa, saya pasti menang gitu. Jadi dengan perkataan itu bahwa diri kita bisa, jadi main juga pede gitu sih. Wah, jadi begitu teman-teman. Nah, semua atlet juga bisa mengatasi caranya yang berbeda-beda. Tapi Kang Riki bisa mengatasi dengan hal yang tadi telah disampaikan teman-teman tentunya. Nah, selanjutnya Kang, untuk target di 2025 itu seperti apa Kang? Untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan dan masa depan yang akan dicapai di 2025. Oke, sip. Tahun 2025 akan segera kita mulai ya. Target yang pertama akan saya capai yaitu mengikuti seleksi BK Porprov, di mana ajang seleksi BK Porprov ini sangat bergengsi. Saya ingin sekali menjadi tim Kabupaten Kuningan di Porprov ini, yang mana mungkin persaingannya di Kuningan itu terbilang sangat cukup ketat ya, tapi jangan menyerah, pasti bisa tercapai. Nah, itu target pertama ya. Target kedua yang tentu yang sudah saya jelaskan tadi itu Kang Repal, melaksanakan kejuaraan dunia di Malang. Nah, kebetulan kemarin saya sudah mengikuti kejuaraan wilayahnya dan mendapatkan juara 1, di mana juara 1 itu wajib dan bisa mengikuti kejuaraan dunia. Semoga target saya dapat juara di kejuaraan dunia itu tercapai. Amin teman-teman. Selanjutnya target dalam kehidupan seperti yang sedang saya rencanakan itu menyelesaikan skripsi, terus mendapatkan gelar sarjana serta lulus dari bangku kuliah, itu target utama. Serta setelah itu saya targetkan itu mencari pasangan yang sangat bisa mengerti dan yang bisa mengerti keadaan kita, dia mengerti keadaan kita juga saling menghargai. Itu target yang sangat saya harapkan di kehidupan saya nanti dan menikah itu. Ya, tentunya itulah target Kang Riki di 2025 teman-teman. Nah, semoga kita dan Kang Riki juga bisa terlaksanakan lah. Semoga amin. Bisa mendapatkan apa yang dia inginkan teman-teman tentunya. Nah, mungkin itu ya perbincangan dari kita semua.
Nah, mungkin ada kata-kata dari Kang Riki lah teman-teman ya. Oke. Kata-kata buat khususnya bagi para pemuda ya. Raihlah apa yang ingin kamu raih. Capailah apa yang ingin kamu capai. Jangan menyerah bahwa kehidupan itu masih berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Jadi jangan menyerah bagi para pemuda yang ingin mencapai kesuksesan dari pasti prosesnya itu melelahkan, banyak lika-liku, banyak tantangan, jadi harus kita jalani, jangan menyerah. Oke, terus selanjutnya tidak perlu banyak kata-kata, namun aksi nyata. Wah, itu sih mantap teman-teman. Oke. Wah, itu kata-kata yang sangat berkesan tentunya ya bagi kita semua sobat podcast. Itu adalah kisah inspiratif dari Kang Riki, semoga dapat memotivasi kita semua. Nah, tentunya terakhir nih Kang ya, saya lihat-lihat Kang Riki ini tentunya badannya sangat atletis ya teman-teman. Biasa aja. Ya, itu bagaimana Kang bisa sampai seperti itu badannya Kang? Halo. Sebenarnya badan segini itu kecil sih Kang, nggak terlalu besar lah. Nah, gimana secara membentuk badan ya? Sebenarnya saya itu tidak nge-gym atau tidak memakai alat apapun, tapi dengan melatih dengan latihan yang konsisten seperti lari, push up, sit up, yang seperti itu aja ringan, namun dilakukan dengan rutin dan konsisten, itu akan membuat badan kita bagus. Itu sih. Tidak perlu nge-gym, atau yang nggak punya biaya untuk nge-gym, kita bisa melakukan workout di rumah atau latihan biasa, tapi dilakukannya setiap hari dan konsisten. Dan tak lupa saya selalu mengkonsumsi ini. Nah, wah, kreatin ya teman-teman, mantap. Kreatin ini membantu saya yang pertama untuk meningkatkan daya tahan. Beda setelah memakan ini, minum ini, daya tahan saya juga meningkat, serta dan powernya juga makin kuat ya Kang. Makin kuat itu ya, sih. Mantap teman-teman ya. Itu ya salah satunya yang dikonsumsi sama Kang Riki ya tentunya. Betul. Kreatin teman-teman. Nah, mungkin itu ya perbincangan dari kami, pembicaraan yang sangat santai tetapi sangat menginspirasi untuk sobat podcast semua teman-teman. Nah, tentunya mungkin di episode kali ini kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya untuk membahas hal-hal yang lain tentunya teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.